Kita sudah berdoa bersama, sekarang waktu akan saya serahkan kepada Romo Klim untuk memulai pengajaran. Untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan, selagi Romo menjelaskan, silahkan nanti diketik dalam kolom chat ya. Nanti saya akan kumpulkan, nanti tanya jawabnya akan kita buka di sesi setelah praktek doa Yesus. Begitu ya. Baik, silakan Romo Klim. Terima kasih. Kita akan membahas tema tentang peranan devosi kepada Bunda Maria terhadap penghayatan doa Yesus. Bagaimana kita bisa belajar dari Santa Perawan Maria untuk berdoa, terutama untuk mendukung kita dalam doa Yesus. Kalau kita bicara soal Bunda Maria, soal devosi, kita orang Katolik tidak asing ya. Di dalam gereja itu pasti ada patung Bunda Maria. Lalu di luar gereja, kita di rumah juga ada patio. Jadi devosi ini bulan Maria. Nah, sekarang bulan Mei itu ada bulan Maria, kemudian ada bulan Rosario, ya, bulan Oktober. Jadi bagi kita orang Katolik, kita tidak asing dengan devosi kepada Bunda Maria. Ya. Bahkan devosi ini sangat dianjurkan oleh gereja dan ada ajaran-ajaran dari gereja, dokumen-dokumen tentang Bunda Maria dari Bapak Paus ya, seperti Redemptoris Mater, kemudian Rosarium Virginis Mariae, Maria Cultus, dan dokumen-dokumen lain itu ajaran-ajaran resmi gereja. Bahkan dalam Konsili Vatikan kedua juga dibahas tentang devosi kepada Bunda Maria. Jadi devosi ini sudah merakyat ya, sudah mulai dari hierarki gereja hingga umat biasa ya tidak asing dengan devosi kepada Santa Perawan Maria. Nah, kita akan lihat pengertian dasar dari devosi. Devosi itu berasal dari kata bahasa Latin devotio. Ini tanpa N ya. Kalau devotion itu bahasa Inggris, bahasa Latin devotio. Devotio. Itu artinya kebaktian, penyerahan cinta bakti ya. Kita kalau tidak asing juga dengan ini ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, bakti kepada sekolah, bakti kepada uh, pimpinan, ada kebaktian. Nah, kalau devosi berarti kita mengarahkan diri kepada sesuatu atau seseorang yang dijunjung tinggi dan layak untuk dicintai. Nah, Bunda Maria adalah pribadi yang dijunjung tinggi dalam gereja kita, dalam gereja Katolik ya. Itu juga dicintai. Ya, buktinya banyak orang yang menciptakan lagu kepada Bunda Maria. Ya, banyak penghargaan-penghargaan kepada Santa Perawan Maria. Kita akan lihat alasannya nanti mengapa. Devosi, slide berikut, juga berarti penghayatan iman di luar liturgi resmi. Nah, kalau liturgi resmi kita kan sakramen-sakramen ya, seperti sakramen Ekaristi, pengakuan dosa, perkawinan, tabisan, imamat, dan sebagainya. Nah, jadi devosi ini berbeda dengan liturgi resmi. Tetapi ada liturgi yang memang mempunyai nilai devosi ya, seperti peringatan Hari Raya Santa Perawan Maria, Hari Raya Maria Bunda Allah, Maria diangkat ke surga, ya, hari-hari raya Santa Perawan Maria. Kemudian jenis-jenis devosi itu banyak ya. Ada devosi kepada Sakramen Maha Kudus, Jalan Salib, Rosario, Novena, devosi kepada orang kudus lainnya. Nah, bagi kita, gereja Katolik itu ada beberapa macam devosi ya. Slide berikut. Jadi devosi ini memang ada juga di luar gereja Katolik ya.
devosi kepada orang-orang kudus, ya, kepada orang-orang yang dinilai punya keutamaan di luar gereja juga ada. Tetapi bagi kita ada 3 jenis devosi. Pertama adalah devosi kepada Allah. Mengapa kita punya bakti, penghormatan, penyerahan diri kepada Allah? Ya karena Allah itu maha besar, ya, Dia maha kuasa, sedangkan kita rapuh dan lemah. Kita ada pribadi yang seutuhnya bergantung kepada Allah. Allah mengasihi kita, lalu kita mengasihi Allah sebagai tindakan tanggapan kita terhadap kasih Allah. Kemudian ada devosi kepada orang kudus dan malaikat. Ini namanya dulia. Kalau devosi kepada itu Allah itu latria. Jadi ini kata-katanya sudah beda, ya. Kalau devosi kepada Allah itu ya penyembahan, ya. Kalau devosi kepada orang kudus dan malaikat itu penghormatan. Jadi kita tidak menyembah orang kudus, ya. Pada malaikat kita tidak menyembah, tetapi penghormatan. Kata bahasa Latinnya kan latria lalu dulia. Nah, lalu devosi kepada Maria, hiper berarti lebih, ya. Tapi katanya dulia juga. Ini penghormatan juga, ya, memberikan penghormatan lebih, ya. Mengapa Maria diberikan penghormatan lebih daripada orang kudus lainnya? Ya karena dia dipilih menjadi bunda Allah, menjadi bunda Yesus. Ya, tidak semua orang itu ya bisa dipilih menjadi bunda Allah, kan cuma satu, ya, cuma Santa Perawan Maria, ya. Dia dikhususkan, ya, menerima rahmat lebih daripada yang lain. Nah, ini 3 jenis devosi. Lalu bentuk devosi kepada yang benar itu apa? Devosi yang benar berarti devosi yang mengandung pewartaan akan Allah. Meskipun kita devosinya kepada Santa Perawan Maria, ujung-ujungnya itu Allah, gitu, ya. Devosi kepada Karlo Acutis misalnya, ya nanti ujung-ujungnya, puncaknya, tujuannya adalah tetap ke Allah. Devosi Fransiskus Assisi tetap kepada Allah, ya. Karena Santa Perawan Maria sendiri dan orang kudus sendiri mengatakan, aku ini hamba Allah. Mereka mengakui Allah sebagai pribadi yang harus disembah. Lalu mengandung aspek gerejawi, jadi bersifat gerejani, ya. Seperti Bunda Maria itu kan berkumpul dalam gereja, ya. Bunda Maria sendiri berkumpul sebagai gereja pada hari Pentakosta, ya. Dia mengakui dirinya sebagai bagian dari gereja. Lalu mempunyai aspek sosial, jadi tidak terarah pada diri sendiri, tetapi juga bersama dengan yang lain terarah kepada Tuhan. Jadi orang suci adalah orang yang tidak sendirian, ya, tapi dia berada bersama dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya yang ketiga punya terarah kepada liturgi, ya, terarah kepada liturgi. Tetap harus mendahulukan liturgi. Mengapa? Karena di liturgi itu hadir Allah secara nyata, ya, terutama dalam sakramen Ekaristi, Allah itu hadir secara nyata di situ. Ya, Yesus hadir secara nyata di situ, ya, dalam tubuh dan darahnya. Itu puncaknya adalah pada Ekaristi. Tentu saja hamba Tuhan dan juga yang mengutamakan Yesus dalam hidupnya tentu juga terarah kepada liturgi, ya. Berikutnya, sekarang kita lihat akan praktek devosi Maria itu apa saja. Ya doa, ya, doa rosario ini tidak asing bagi kita. Kita doa Angelus, litani, kemudian ada gambar, ada patung, ziarah, ya. Kalau kita ke rumah orang Katolik, ini biasanya ada gambar ini, ada patung, ya, tidak asing bagi kita, ya. Mungkin orang-orang lain melihat itu kok asing, maka orang Katolik itu menyembah Maria, tidak, ya, tidak. Kita adalah pribadi yang punya devosi kepada Bunda Maria.
Nah, sekarang kita akan lihat apa inti devosi Maria. Jadi inti devosi Maria pertama kita memuji Maria. Sebagaimana malaikat itu memuji Maria, salam Maria penuh rahmat. Ya, seperti doa salam Maria penuh rahmat. Salam hai engkau yang diberkati. Nah, malaikat saja memuji Maria. Ya. Kemudian kita akan lihat nanti Elizabeth juga memuji Maria. Ya. Kedua, kita meneladani Maria. Ketiga, kita memohon perantaraan doa Santa Maria. Ya, jadi devosi kita kepada Bunda Maria, kita memuji Maria, mencontoh Maria, dan memohon perantaraan doa Maria. Ya, kita tidak menyembah Maria. Elo, Elo, Pertama, kopinya HP kita apa kanis tuh? memuji, Sudah? poin yang pertama memuji Hah? Maria. Berikutnya, Apa? Elizabeth yang penuh dengan Roh Tidak, Kudus, kopinya selalu HP apa kanis? suara nyaring. Kamu cari Diberkatilah KJPR. di antara semua perempuan. Ya, kita juga tidak asing dalam hal ini ya. Kita juga suka memuji orang, suka menghargai orang ya karena keutamaan-keutamaan yang dimiliki. Oh, dia baik. Oh, dia penuh kasih. Oh, dia pandai ya, kita memuji. Nah, ini Maria juga dipuji ya oleh Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus sendiri yang mendorong Elizabeth untuk memuji Santa Perawan Maria. Ya, jadi ada peran Roh Kudus di sini. Bila Roh Kudus itu memuji, bila malaikat memuji ya, malaikat itu kan pelayan dari Tuhan ya. Dia berkata apa yang diminta oleh Tuhan ya. Bila Tuhan sendiri memuji ya, mengapa kita tidak memuji ya? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Nah, kita memuji Santa Perawan Maria. Kedua, kita mencontoh. Mengapa mencontoh? Karena hidup kita ini kan kita perlu teladan. Kita perlu guru. Mulai dari kecil saja kita pasti nggak bisa ngomong papa, mama ya. Perlu ada contoh. Ya, mungkin mama kita akan ngomong mama, mama, oh kita contoh. Papa, papa kita contoh. Demikian juga kita mencontoh Maria. Contoh dalam hal apa? Contoh mencontoh Maria yang telah berjalan mendahului. Maria yang sudah mengikuti Yesus sampai di bawah salib. Ya, Maria itu penuh iman, cinta kasih, dia menjaga relasinya dengan Yesus sampai di salib. Sungguh menarik di dalam Injil Yohanes itu dikatakan di bawah salib berdiri Maria ibu Yesus, Yohanes dan Maria yang lain. Nah, artinya Maria itu setia sampai salib. Dia telah berjalan mendahului para murid ya, karena dari awal kan Maria sudah mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan." Maria, engkau akan mengandung. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Ya, Maria ingin mencoba memahami ya. Pada akhirnya Maria mengatakan iya terhadap kehendak Allah. Ya, Maria telah berjalan lebih dahulu, mendahului para murid yang lain, mendahului kita, ya, menjadi teladan gereja dalam hal kepercayaan kepada Yesus. Sebagaimana Maria itu percaya bahwa anaknya Yesus akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Anaknya adalah anak putra Allah yang maha tinggi. Demikian juga ketika Maria berada di bawah salib, dia percaya itu anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita secara manusiawi, wah, masa anak Allah seperti itu? Ya, tetapi Maria ketika dia berada di bawah salib, dia tetap mengatakan iya. Ketika dia berada dalam penderitaan, pergumulan, suka duka hidup ini, ya, Maria tetap mengatakan, "Ya, saya percaya pada janji Tuhan, saya percaya pada kehendak Tuhan." Dan dia juga unggul di dalam cinta kasih, ya, cinta kasih kepada Yesus.
Buktinya apa? Ketika Yesus berada di salib, dia menunjukkan perhatiannya. Dia menunjukkan perhatian kepada Yesus bukan hanya ketika Yesus dielu-elukan, ketika Yesus mengadakan mukjizat, ketika Maria dipuji. Tidak, dia tetap mengasihi Yesus, memperhatikan Yesus ketika Yesus berada di bawah salib. Dia juga bersatu dengan Yesus secara sempurna, ya, mulai dari awal sampai di bawah salib dia tidak meninggalkan Yesus. Nah, jadi ini ada teladan bagi kita untuk tidak meninggalkan juga doa, ya, termasuk doa Yesus. Dalam doa ini kita beriman, percaya, kita mengasihi Tuhan, dan kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan Yesus sebagaimana yang telah dilakukan oleh Santa Perawan Maria. Kemudian poin berikut, ketika Santa Perawan Maria mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, inilah doa Kristen. Seluruh doa Kristen, doa lisan, doa meditasi, doa kontemplasi, itu semua terarah kepada kehendak Allah. Demikian juga dengan doa Yesus. Di dalam doa Yesus, kita terarah kepada kehendak Allah, ya. Jadi kita mengulang-ulangi nama Yesus, ya, supaya kita terarah kepada Allah dalam perkataan dan perbuatan. Sungguh menarik, Maria ini sudah sejak awal itu mempercayakan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah doanya sepanjang kehidupannya. Seorang teolog namanya Hans Urs Pons Balthasar mengatakan, ada yang namanya teodrama, ada yang namanya egodrama. Nah, Maria ini ketika dia mengatakan aku ini hamba Tuhan, dia berada dalam teodrama. Ada drama di situ di mana sutradaranya adalah Allah, produsernya adalah Allah. Nah, Maria memainkan tokoh yang melakukan kehendak Allah. Ya, dia mengikuti sutradara, dia mengikuti naskah yang dituliskan oleh Allah. Sedangkan ada yang namanya egodrama. Nah, egodrama ini Tuhan sudah menuliskan naskahnya, kehendaknya. Tetapi kita kalau egodrama kita mau mengikuti apa yang bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri. Nah, Bunda Maria ini adalah orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Pada zaman ini, ya, mungkin orang ada bagian-bagian hidup saya menentukan, ya, saya mau buat apa itu terserah saya. Ini hidup saya, jangan ganggu saya. Nah, jadi orang pilih mau melakukan apa sesuai dengan kehendak, liberal, ya, liberal, kebebasan yang semu. Nah, di dalam doa kita diingatkan untuk mencari kehendak Tuhan. Ya. Maria adalah seorang pribadi yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dia mendengarkan, ya, dia merenungkan itu di dalam hatinya, menyimpan meskipun dia tidak paham, dia tidak mengerti, dia menyimpan kehendak Tuhan dalam hati. Maria senantiasa melakukan kontemplasi terhadap misteri Allah. Demikian juga dengan kita yang melakukan doa Yesus, ya. Kita melakukannya dalam setiap peristiwa yang kita alami. Ya, suka maupun duka, kita tetap fokus. Yesus, apa kehendakmu? Yesus, aku ikut kehendakmu. Yesus, aku mau mendengarkan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Nah, Maria, meskipun kita tidak mengerti di dalam hidup ini, ya, banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup ini, tetapi apabila kita tetap setia mendoakan doa Yesus, ya, kita mau meneladani Santa Perawan Maria yang tetap mau merenungkan
di dalam hati, memusatkan diri pada Tuhan Yesus. Dan di dalam Magnificat, slide berikutnya, kita bisa melihat bagaimana Maria itu mengucapkan syukur atas karya Tuhan, mengucapkan syukur untuk segala rahmat yang diberikan kepada Tuhan. Dia tetap terarah kepada Tuhan. Di dalam Magnificat itu, dia mengingat karya-karya Tuhan, dia mengingat karya Tuhan, janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Dia masuk dalam sejarah keselamatan Tuhan, ya, yang berpuncak pada pribadi Yesus yang menyelamatkan. Dan dia terarah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, demikian juga ketika kita melakukan doa Yesus, kita itu terarah kepada Tuhan, ya, terarah kepada Tuhan Yesus seperti Santa Perawan Maria. Maria memandang sejarah sebagai karya Tuhan. Jadi kalau kita mau tetap mengarahkan untuk melihat karya-karya Allah di dalam hidup kita, kita menempatkan diri kita dalam rencana Allah, menyesuaikan diri kita kepada kehendak Allah. Dan yang menarik juga ketika Maria terlibat di dalam karya mukjizat di Kana, Maria menunjukkan doa permohonannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya. Lalu dia minta kepada pegawai-pegawai itu, apa yang diperintahkannya, lakukanlah itu. Jadi dalam hal ini Maria meminta permohonan, tetapi dia juga meminta orang-orang terarah kepada Yesus. Yesus, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Yesus. Lihatlah Yesus. Ya, jadi Maria menunjukkan orang lain untuk lihat Yesus, ya. Ikuti Yesus. Nah, itu ya dilakukan oleh Santa Perawan Maria. Hidupnya sungguh-sungguh terarah kepada Yesus. Dan juga selanjutnya dalam peristiwa Pentakosta, Maria juga terarah pada janji Yesus, ya, yaitu bagaimana Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus dan Maria berada bersama dengan murid yang lain juga menantikan janji Yesus. Poin yang ketiga adalah kita memohon perantaraan doa-doa Santa Perawan Maria. Jadi devosi kepada Bunda Maria, kita memuji Maria. Kedua adalah kita meneladani Bunda Maria. Poin yang berikut, kita memohon doa-doa Santa Perawan Maria. Ketika kita memohon perantaraan Santa Perawan Maria, kita, para kudus itu, bukan para kudus yang mengabulkan doa kita, bukan. Tetapi Allah sendiri yang mengabulkan doa-doa kita. Para kudus, karena persatuannya yang erat dengan Allah, maka doa-doa kita yang kita sampaikan kepada mereka itu menjadi lebih efektif, ya, melalui perantaraan para kudus, karena kedekatan para kudus, persatuan para kudus dengan Santa Perawan Maria. Maka mendekati kesimpulan, kita mau meladani Maria, kita juga mohon doa-doa Santa Perawan Maria, karena Maria menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Ya. Yesus adalah pusat hidup Maria. Mengapa kita memuji Maria? Ya, meskipun Maria itu adalah mempunyai posisi yang tinggi, tetapi dia mengatakan hidup saya, pusat hidup saya bukanlah diri saya sendiri. Pusat hidup saya adalah Yesus. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Yesus. Ya. Perhatiannya seluruhnya ditujukan kepada Yesus. Ketika Yesus berada di bait Allah dan tidak pulang bersama mereka, Maria tidak mau kehilangan Yesus. Dia mencari Yesus, ya. Dia berpusat pada Yesus, ya. Ya mulai dari dikandung lah, ya, mulai mendapatkan pesan itu, kabar malaikat tuh, Maria sudah terarah kepada Yesus, ya.
dia sudah terarah kepada Yesus, bagaimana menyelamatkan Yesus berada dalam kandungan dari Herodes, ya. Maria menjaga Yesus, ya, kemudian berada di kayu salib. Di bawah salib juga Maria terarah kepada Yesus ketika perkawinan Kana, juga ketika Maria diberi tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi para murid, ya itu juga Maria memusatkan hidupnya kepada Yesus. Jadi bagi kita Maria itu dipuji, Maria itu menjadi teladan, Maria itu kita minta bantuannya dalam doanya karena apa? Karena Maria menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh dokumen gereja, bahwa gereja berpendapat bahwa melalui devosi kepada Orang Kudus terhadap Bunda Maria, kita mencari teladan, kita mencari teman, persekutuan, ya, bantuan dari mereka. Kita tidak melemahkan ibadat kepada Allah, tidak. Tetapi kita membuatnya menjadi lebih kaya. Karena kita bisa melihat karya Allah, ya, kekayaan Allah itu lewat karya-karyanya melalui orang-orang kudus, ya, melalui orang-orang kudus. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat kekayaan Allah, ya, melalui para kudus. Sebagai kesimpulan, kita akan lihat sebagai kesimpulan, Maria itu menjawab ya, sehingga dia mengandung Yesus. Ia tidak hanya mengandung Yesus secara fisik dalam rahimnya, tidak. Jadi memang dia mengandung Yesus secara fisik, ya, dalam rahimnya. Tetapi dia terus mengandung Yesus dalam hatinya, ya. Dia terus mengandung Yesus dalam hatinya, ya. Setelah Yesus lahir, setelah Yesus dewasa, Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Maria tetap mengandung Yesus dalam hatinya, dalam seluruh suka duka hidupnya. Yesus menjadi pusat hidupnya. Jadi, sebagaimana Bunda Maria mengandung, memusatkan, poin berikut, slide berikut, slide berikutnya. Jadi sebagaimana ada anak yang dikandungnya, demikian juga kita bisa memusatkan diri pada Yesus, ya. Jika kita berdoa, mendoa nama Yesus, ya, kita berarti juga dengan berdevosi ke Bunda Maria, kita memuji Maria, kita meladani Maria, kita memohon doa-doa Maria, supaya kita juga mengandung Yesus dalam tanda kutip, dalam pikiran kita, dalam hati, dalam perasaan diri kita sungguh-sungguh terarah kepada Yesus, memusatkan diri kepada Yesus, seperti Santa Perawan Maria. Dengan mengulang-ulang nama Yesus, kita membiarkan Allah itu membentuk kita, membiarkan kehendaknya menjadi kehendak kita setiap waktu, menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, dalam suka dan duka. Jadi ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita akan lebih dimudahkan, kita lebih akan didukung, ditolong dalam doa-doa kita, dalam mengulang-ulangi nama Yesus. Kita akan semakin diberi motivasi. Oh iya, saya mau seperti Bunda Maria, ya, yang mengandung Yesus. Saya mau, karena Maria itu seperti itu, ya. Maria itu sudah dipuji. Maria itu ya luar biasa
Sehingga saya seperti Bunda Maria mengandung Yesus. Dan setelah saya mengandung Yesus, saya itu akan dibentuk oleh Tuhan Yesus, saya akan diubah oleh Tuhan Yesus, dan seperti Bunda Maria, saya pun dapat membawa Yesus kepada sesama saya. Poin berikut, jadi kita seperti Bunda Maria diminta juga untuk melahirkan juru selamat bagi dunia yang sedang lelah dan terluka ini. Dunia ini kita pasangan hidup Baban dari kita semua untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita setiap waktu melalui doa Santa Perawan Maria, doa Yesus yang akan membentuk kita, mengubah kita, membuat kita mengandung Yesus tanda kutip, dan akhirnya lahir Yesus dalam perkataan dan perbuatan kita. Dan akhirnya jangan takut, sebagaimana Maria diberikan rahmat dan selalu disertai Allah, demikian juga kita yang berjuang di dalam doa kita. Di dalam doa Yesus selalu akan diberikan rahmat dan disertai Tuhan. Sehingga kita pun mampu seperti Perawan Maria mengandung, tetapi di dalam hati kita, dan pada akhirnya itu mengubah hidup kita, membuat kita terarah kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa melahirkan Yesus dalam perkataan dan perbuatan kita, baik dalam suka maupun duka.